Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kalian tahu tujuan pembelajaran video pembelajaran. Kali ini, 1. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian jangka kaki dan busur derajat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara menggunakan jangka kaki dan busur derajat protaktor. Nah, sebelum masuk ke materi, ini saya jelaskan tadi ada bagian-bagian dari jangka kaki dan cara menggunakannya. Kemudian ada bagian-bagian dari busur derajat, cara menggunakan dan cara membaca. Kita masuk ke bagian-bagian jangka kaki terlebih dahulu ya. Jadi untuk bagian-bagian jangka kaki dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan jenis dari jangka kaki sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ini jangka kaki luar. Ini dilihat untuk rahangnya bengkok ke bagian dalam. Itu menunjukkan dia jangka kaki luar atau outside caliper. Sedangkan jenis yang kedua, ini jangka kaki pada bagian rahang atau sensornya membengkok ke arah luar, maka dikatakan jangka kaki dalam atau inside caliper. Nah, bagian-bagiannya yang warna kuning ini rahang ukur yang dapat digerakkan. Nah, ini rahang ukur berwarna kuning. Kemudian yang berwarna orange ini bagian kedua, pengunci untuk mengunci. Nah, pada saat diukur dengan alat ukur lainnya, misalkan dengan mistar, tidak bergeser. Cara menggunakan jangka kaki sebagai berikut. 1. Tentukan bagian benda kerja yang akan diukur, misalkan diameter lubang. Jadi karena diameter lubang, maka ini mengukurnya dengan jangka kaki apa? Nah, karena diameter lubang, berarti dia membutuhkan jangka kaki yang bengkok ke bagian luar, berarti dia pakai jangka kaki dalam atau inside caliper. Kemudian 2. Putar mur pengubah hingga jangka kaki terbuka sampai menyentuh permukaan benda kerja. Kemudian gunakan perasaan Anda ketika memutar mur pengubah. 3. Jangan sampai terlalu kencang, cukup hanya tersentuh saja. 4. Ukur jarak antar kaki menggunakan alat ukur lain seperti mistar. Nah, lebih jelasnya simak video berikut ini. Datang di channel Bayu Sensei. Ini adalah video pertama kami. Ya, video ini akan membahas tentang pengukuran, lebih khususnya adalah pengukuran yang tak langsung. Di depan ini ada yang namanya adalah jangka kaki yang fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam maupun diameter luar. Nah, mengapa disebut dengan alat ukur tak langsung? Karena alat ukur ini kita tidak bisa langsung tahu berapa ukurannya. Kita bisa tahu ukurannya setelah kita menggunakan alat bantu, alat ukur lain. Jadi saat kita mau menggunakan dan udah ketemu, kita nggak bisa langsung tahu ukurannya karena alat ukur ini tidak mempunyai skala. Jadi kita harus cari alat ukur lain yang mempunyai skala. Contohnya adalah pakai pakai penggaris. Baik, kita langsung mempraktikkan jangka kaki ini, cara menggunakannya. Oke, kita ambil ya. Caranya kita buka saja seperti ini, caranya buka ya, buka hati-hati ya. Ini cara membuka. Terus untuk menutup, nanti untuk mengepaskan kurang besar ya digede, kalau misalkan kurang kecil berarti dikecilkan ya. Ini adalah kolet adalah salah satu bagian mesin freeze. Kita ukur diameter si kolet ini dengan menggunakan jangka kaki ini. Caranya ya, kalau kurang kecil berarti kita kecilkan, dipaskan pada diameter luarnya, sentuhkan pada luar. Oke, seperti ini. Jangan sampai bergerak, jangan sampai ini berubah
pertahankan posisinya ya. Kemudian kita ambil penggaris untuk mengukur berapakah diameter dari kolet itu. Di sini penggarisnya ada problem, di ujungnya ada seperti ini. Kita mensikapinya adalah tidak kita mulai dari 0, tetapi mulai dari 1 cm atau 10 mm. Nanti hasilnya tinggal kita kurangi saja 1 cm atau 10 mm. Tapi karena kita teknik mesin, jadi kita skalanya menggunakan milimeter. Ya, ketemukan pada ujung ke ujung berapa ketemunya. Mulai dari 10 biar enak menghitungnya, terus kemudian ujung yang satunya ukurannya 4 kurang 1. Jadi ukurannya adalah 39 mm. Nah, demikianlah video cara menggunakan jangka kaki. Semoga bisa bermanfaat. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke busur derajat. Bagian-bagian dari busur derajat, bagian-bagian dari busur derajat ada 4 bagian. Yang pertama, ini ditunjukkan oleh warna kuning ini adalah yang dinamakan rahang ukur. Rahang ukur ini dapat digerakkan. Kemudian yang berikutnya, warna orange ini dinamakan sudut bilah kanan atau sudut dalam. 0 derajatnya di sebelah kanan, ini sebelah kanan. 0, 10, 20, 30, 90 derajat sampai di sini 180 derajat. Kemudian yang warna biru ini, nah ini disebut sudut bilah kiri atau luar karena di bagian luar. Nolnya dimulai dari mana? Nolnya dimulai dari sebelah kiri. 0, 10 derajat, 20, 30, 40, terus 90 sampai akhirnya 180 di sebelah sini. Kemudian nomor 4, di sini ada pengunci. Fungsinya untuk mengunci busur derajat atau protaktor ini agar tidak bergeser saat pengukuran berlangsung. Kemudian cara menggunakan busur derajat atau protaktor ini. Yang pertama, tempelkan rahang ukur protaktor pada sudut yang akan diukur. 2, pastikan tidak ada celah pada saat menempelkan, jadi harus benar-benar rapat ya. 3, kunci pengunci. 4, baca pengukuran sudut. Lebih jelasnya simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Rizal. Di sini saya akan mengenalkan tentang alat ukur mekanik, yaitu busur bilah atau bevel protractor. Nah, fungsi dari busur bilah atau bevel protractor sendiri itu adalah untuk mengukur sudut kemiringan dari dua buah permukaan benda yang berbeda. Untuk bagian dari busur bilah, yakni ada cakram, ada bilah putar, ada pengunci yang juga sebagai porosnya. Di bagian cakram ada 2 ukuran derajat, yakni di kedua sisinya ada 0 derajat dan juga 180 derajat. Untuk cara pembacaannya, jika kita membaca permukaan pertama benda di sebelah kiri bilah putar, maka kita menggunakan titik referensi pembacaan skala sudut dari sebelah kanan. Juga kebalikannya, bila kita menggunakan sebelah kanan bilah putar untuk mengukur permukaan benda, maka titik referensi yang akan digunakan adalah di sebelah kiri, yakni 0 derajat yang di bagian luar. Ketelitian dari cakram ini hanya sampai 1 derajat saja. Penggunaan dari busur bilah sendiri, pertama-tama kita putar pengunci busur bilah agar bilah putar bisa bergerak dengan bebas. Lalu
dalam hal ini kita akan mengukur benda, yakni ujung dari sebuah obeng. Nah, setelah bilah putar bisa bergerak bebas, hal yang pertama kita lakukan adalah menaruh sisi cakram yang rata ke permukaan benda pertama yang akan diukur. Lalu sesuaikan poros dari cakram dan bilah putar. Lalu bilah putar disesuaikan dengan sudut permukaan benda yang akan diukur. Setelah terdapat kerapatan seperti ini, maka putar pengunci sampai bilah putar tidak bisa bergerak dari porosnya lagi. Lalu pembacaan. Karena tadi kita mengukur permukaan benda yang kedua menggunakan sebelah kiri dari bilah putar, maka kita menggunakan sudut yang dibaca dengan titik referensi yang ada dari sebelah kanan, yakni yang di bagian dalam. Lalu kita baca dari ujung bilah putar yang menunjukkan skala 93 derajat. Jadi kesimpulannya, ujung dari obeng yang kita ukur sudut kemiringannya sebesar 93 derajat. Nah, demikianlah video cara menggunakan busur derajat tadi. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika kurang jelas bisa diputar lagi pada bagian penggunaan busur derajat atau protektor. Selanjutnya, cara membaca. Cara membaca, perhatikan dulu sudut dari benda kerja. Sudut dari benda kerja ini membentuk sudut yang lebih besar daripada 90 derajat. Maka sudut yang dipakai adalah sudut bilah kanan. Nolnya dimulai dari sebelah kanan, berakhir 180 derajatnya di sebelah kiri atau sudut dalam. Nah, pada bagian ini terlihat angka 150 berhimpit dengan rahang gerak ini, lurusnya berhimpit, maka sudut yang ditunjukkan dibaca 150 derajat. Nah, demikianlah untuk cara membaca. Semoga bisa bermanfaat.